Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dengan harapan apa yang telah kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan kajian rutin kita yang membahas Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan sehingga menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke hadis yang ke-15, yaitu adab makan dan minum dengan tangan kanan. Sebelum kita masuk ke hadis yang ke-15 ini, tentunya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perlu kita menyampaikan pendahuluan sebelum kita memasuki hadis yang ke-15 ini. Di antara pendahuluan yang akan disampaikan yaitu tentang perilaku atau akhlaknya syaitan, dan kita dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk menyerupai syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah menyatakan
bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Satu ayat yang kita semua telah menghafalnya, yang kita setiap hari membacanya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan seluruh makhluk. Di dalam satu ayat yang mulia ini terdapat dua nama, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama adalah Allah, ini adalah pokoknya, intinya. Dan yang kedua adalah Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin, Pak? Rabbul Alamin artinya adalah, kalau di Al-Quran, Rabb semesta alam. Rabb itu artinya apa? Rabb itu artinya pencipta. Rabb itu artinya pemilik. Rabb itu artinya pengatur. Sedangkan Al-Alamin itu maknanya adalah seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau kita mau mengartikan Rabbul Alamin, kita artikan dulu satu persatu. Sama seperti ketika kita ingin mengetahui makna silaturahim, kita artikan silah maknanya menyambung, ar-rahim artinya yang serahim, yang memiliki kasih sayang, saudara satu rahim, baru kita maknai silaturahim. Begitupun Rabbul Alamin, yaitu pencipta, pengatur, pemilik seluruh makhluk ciptaan Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah lah pencipta seluruh makhluk. Allah jugalah pemilik seluruh makhluk. Allah jugalah yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Nah, yang akan kita bahas adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak dan bermacam-macam, yang kita semua belum tentu mengenal atau menghafalnya. Yang pertama, ada makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan dia kerjaannya itu ibadah terus. Ada makhluk yang Allah ciptakan, kerjaannya berbuat dosa terus. Yang ketiga, ada juga makhluk yang Allah ciptakan, kerjaannya kadang beribadah, kadang berbuat dosa. Yang pertama, makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerjaannya selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka, Pak? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada para malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6, kata Allah,
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat, tidak membangkang terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka selalu menuruti apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada makhluk Allah yang kerjaannya kadang beribadah, kadang juga berbuat dosa. Siapa, Pak? Manusia. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Kadang semangat sholat di masjid, entar kadang di rumah. Kadang semangat berinfak, entar enggak semangat lagi. Itu manusia. Dan yang terakhir yaitu makhluk Allah yang Allah ciptakan selalu berbuat dosa. Siapa, Pak? Syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Kata Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu kerjaannya adalah apa? Selalu mengajak, selalu menyuruh kamu untuk berbuat jahat, untuk berbuat keji. Dan mereka menyuruh kamu untuk mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Dan syaitan juga, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suka membisikkan, ya, syaitan suka membisikkan untuk kita berbuat buruk. Begitupun, ya, sebaliknya malaikat selalu membisikkan manusia untuk berbuat baik. Ini dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna lisyaitani lammatun bibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu suka membisikkan kepada anak Adam. Walil malaki lammatun, dan sesungguhnya malaikat-malaikat juga suka membisikkan sesuatu kepada anak Adam. Berupa apa bisikannya? Fa'amma lammatus syaitan fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adapun bisikan syaitan yaitu menyuruh manusia untuk berbuat buruk, untuk berbuat dusta, untuk mendustakan yang benar. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khair, ketahuilah ia selalu membisikkan untuk kita berbuat baik. Wa tasdiqun bil haq, untuk membenarkan yang hak. Faman wajada dzalika, siapa yang mendapati itu, falya'lam annahu minallah, ketahuilah bahwasannya itu dari
Allah. Wal falyahmadillaha, dan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajadal ukhra, sebaliknya barang siapa yang suka mendapatkan bisikan untuk melakukan keburukan, falyata'awwadz billah, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyaiton, dari keburukan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qara'a, kemudian hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, al-ayah. Sesungguhnya syaitan itu selalu menjanjikan kalian dengan kefakiran dan selalu memerintahkan kalian untuk berbuat keji, untuk berbuat jahat. Inilah tugasnya syaitan. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sering merasakan ada bisikan-bisikan, ajakan-ajakan untuk melakukan kebaikan ataupun untuk melakukan keburukan. Contohnya, ada kesempatan bersedekah. Ada yang bisikin, kasih. Ada yang bilang, enggak. Kasih, enggak. Kasih, enggak. Terjadi apa, Pak? Pertempuran antara yang baik dan yang buruk. Pertanyaannya, Bapak sering menang atau sering kalah? Ya. Sering menang mengalahkan sifat kikir atau kalah, ya. Artinya kalah dia mengikuti siapa? Syaitan. Ya. Mengikuti bisikan syaitan. Selalu ada pertempuran. Kadang menang, kadang kalah. Lebih banyak menangnya atau lebih banyak kalahnya, Pak? Semoga kita lebih banyak menangnya ya, Pak. Ya. Mengalahkan ya hawa nafsu kita. Karena nafsu ini selalu memerintahkan untuk melakukan yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu ini selalu merintahkan untuk melakukan keburukan. Kalau kita tahan, ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita, maka inilah orang-orang yang beruntung. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bisikan syaitan, karena kita tidak sanggup menghadapinya sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk berangkat ke masjid ini aja, Pak, kalau enggak pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sulit, ya Pak. Kita sanggup naik mendaki gunung yang tinggi, ya. Namun belum tentu seorang yang tidak memiliki keimanan yang kuat dia sampai ke dalam masjidnya Allah, ya. Jadi ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengalahkan bisikan syaitan. Memerintah dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu ya sering sekali mengintahkan kita ya untuk melakukan keji dan mungkar. Maka jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Sebab dia adalah musuh yang nyata buat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 168, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Buktinya syaitan musuh yang nyata itu apa? Buktinya itu Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 6, kata Allah, inna syaitana lakum adun. Sesungguhnya syaitan itu buat kalian adalah musuh, Pak. Fattakhiduhu aduwa. Maka Allah perintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, bukan sebagai teman, tetapi sebagai apa, Pak? Musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya agar kelak nanti di akhirat menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tugas syaitan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di mana? Di neraka sa'ir. Meskipun ajakan mereka awalnya indah, Pak, ya, tapi entar ujung-ujungnya ya itu berakhir ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai seorang mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, sebab dia akan menyesal, ya, ketika dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ketika nanti sudah berada di dalam neraka, apakah syaitan akan bantu? Jawabannya enggak, ya. Syaitan akan mengatakan apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Kenapa mau ikut? Syaitan cuma mengajak, nggak narik-narik, nggak maksa-maksa. Dia cuma mengajak agar kita mengikuti perilaku dia, agar kita mengikuti akhlaknya dia. Ketika sudah terajak, dia nggak mau disalahin nanti di neraka. Salah sendiri ikut, nyata. Ya, kita nggak maksa. Maka Allah katakan, inilah musuh yang nyata buat siapa? Buat umat manusia. Ya. Oleh karenanya kita tidak boleh ikut menyerupai perilaku syaitan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita dilarang mengikuti perilaku syaitan. Pertanyaannya, Ustaz, syaitan kan nggak kelihatan. Bagaimana kita mengikuti sesuatu yang nggak kelihatan? Kalau dikatakan jangan ikutin cukuran koza kayak gitu, nah, kita tahu, oh seperti itu yang dilarang, ya kan? Cukuran koza, ya. Sedangkan syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kita nggak tahu, sebab syaitan goib. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berpegang kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan banyak perilaku syaitan. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan banyak perilaku syaitan. Seperti hadis yang akan kita bahas nanti. Di antara perilaku syaitan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jauhi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, khamr,
wal maisiru, dan sesungguhnya perjudian, wal ansabu, menyembah kepada selain Allah, yaitu berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Nih kata Allah, ya, itu semua adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan keji, amalan syaitan, akhlaknya syaitan, perilakunya syaitan. Apa kata Allah? Fajtanibuh, maka jauhilah amalan-amalan tersebut, jangan dilakukan. La'allakum tuflihun, tujuannya agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Allah memberikan tips kepada kita jamaah agar kita beruntung, yaitu dengan cara menjauhi apa? Minum khamar. Jangan minum khamar. Jangan berjudi. Judi ini banyak macamnya, ya. Jangan mengundi nasib, jangan mengundi nasib dengan anak panah. Dan jangan apa? Menyembah kepada berhala. Ya. Karena itu semua adalah hobinya syaitan. Minum khamar, main judi, nyembah berhala, ngundi nasib, hobinya syaitan. Dan khusus dua hobi ini, yaitu apa Pak? Minum khamar dan judi. Khusus nih, ya. Dua hobi ini Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Kata Allah, innama yuridu syaitan, sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan, ayyuki'a bainakumul adawah. Syaitan ingin memberikan kepada kalian atau menjadikan kalian bermusuhan. Syaitan ingin kalian bermusuhan, bertengkar, saling membenci. Disebabkan apa? Karena kalian minum khamr dan kalian berjudi. Fil khamri wal maisir. Karena dua nih pintu ini. Artinya melalui dua pintu ini syaitan masuk dan membuat perpecahan, pertengkaran yang luar biasa. Permusuhan yang luar biasa antar manusia. Antar suami dan istri. Antar ayah dan anak. Antar masyarakat. Ribut gara-gara apa? Judi. Ribut gara-gara dia minum khamar. Tujuan syaitan lagi apa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Syaitan ingin menjauhkan kalian sejauh-jauhnya dari mengingat Allah. Nggak ada orang lagi mabuk, ntar ya gue mau sholat dulu. Nggak ada. Ya, nggak ada ceritanya orang lagi minum keras, asik-asik, ya, lagi judi, ya, ntar ya mau ingat Allah dulu mau sholat. Ntar kita lanjut lagi judi. Nggak ada. Ya, nggak ada, ya, seperti itu. Kemudian juga wa'anis shalah. Syaitan ingin menjauhkan, ya, manusia dari sholat, ya. Fahal antum muntahun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya, tidakkah kamu mau berhenti agar kalian selamat, ya, di negeri akhirat nanti, ya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Rumah tangga yang salah satu hobinya, baik suami ataupun istri, ya, hobinya itu miras misalnya, atau judi misalnya, pasti rumah tangga itu tidak akan rukun, tidak akan bahagia, ribut. Kenapa? Karena syaitan akan masuk dari pintu tersebut, ya. Nggak akan mungkin akur, ya.
Karena salah satunya ada yang minum atau berjudi, judol ya, yang lagi musim ini ya. Awalnya aja asik ya, sana-sananya ya bangkrut ya. Seperti itu, itulah targetnya syaitan, menjauhkan seorang dari zikrullah, dari salat ya sejauh-jauhnya. Taib. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan syaitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun amalan syaitan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ya, bahwasanya syaitan itu kebiasaannya adalah makan dengan tangan kiri. Dan kita diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihinya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ke-15 ini, wa anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, tatkala seorang makan, seandainya seorang makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, dan tatkala seorang hamba minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslim. Karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Dari mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui akhlak syaitan ini? Dari yang maha tahu. Nabi diberitahu oleh yang maha tahu, yang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makan dengan tangan kanan merupakan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Dan ini juga sesuai dengan fitrah ya, kodrat bawaan manusia, yaitu lebih menghormati yang kanan daripada yang kiri. Dan adat istiadat kita pun jamaah ya, lebih memuliakan yang kanan. Contoh, ada guru matematika yang bertanya kepada muridnya. Guru tersebut mengatakan, "Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? 5 tambah 5 berapa?" Lalu ada di antara muridnya yang mengangkat tangan kiri, "Saya, Bu." Ya. Maka spontan gurunya pun akan menegur bahwa yang diangkat itu bukan tangan kiri, akan tetapi yang diangkat adalah tangan kanan. Ini guru matematika menunjukkan bahwasanya ya, ini sudah menjadi fitrah kita bahwasanya yang kanan itu yang baik. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, sebagian orang masih ada yang makan dan minum dengan tangan kiri. Contoh ya, kemarin pagi saya sarapan di tempat umum, saya melihat dari jauh ada yang makan dan minum dengan tangan kiri. Padahal tangan kanannya sehat-sehat aja ya, nggak diperban ya, nggak sakit, nggak apa ya. Kenapa? Karena ya, jawabannya ini adalah kebiasaan yang berawal dari pembiaran. Dulunya mungkin makan tangan kiri
lalu sama orang tuanya dibiarkan. Sehingga jadi biasa. Maka kita niatkan, Pak, ketika kita melihat anak kita atau anak orang lain makan dengan tangan kiri, usahakan kita menegurnya dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kita ingin anak kita pun ditegur oleh orang lain kalau dia makan tangan kiri, makan menggunakan tangan kiri. Kita ingin demikian. Al-jaza min jinsil amal. Karena kita nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam terus-terusan, enggak. Ada kalanya dia sekolah, dia makan tangan kiri, kita nggak ngelihat. Ketika kita memberikan teguran, nasihat dengan cara yang baik kepada orang lain, maka semoga ketika anak kita berbuat keliru makan dengan tangan kiri, ada yang menegurnya. Itu yang kita harapkan. Ya. Jangan sampai dibiarkan, karena itu nanti akan menjadi kebiasaan. Pembiasaan kepada kebaikan akan mengantar kepada kebaikan. Pembiasaan terhadap keburukan pun akan mengantar kepada keburukan. Ya. Jangan sampai seperti kisahnya seorang yang makan dengan tangan kirinya, kemudian dinasehati oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Salamah ibn Aqwa, anna rajulan, ada seorang laki-laki ini bernama Busr ibn Ra'i al-Ir al-Ashja'i. Akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Nabi katakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, kata Busr, aku nggak bisa. Lihat, aku nggak bisa. Tahu gak, Pak? Apa penyebab dia mengatakan tidak bisa? Penyebabnya apa? Siapa yang tahu, Pak? Penyebab Busr mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diarahkan untuk makan dengan tangan kanan, lalu dia mengatakan saya nggak bisa. Sebabnya apa? Satu kata, Pak, gengsi. Gengsi. Nggak mau dinasehati. Nggak mau terima nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat nih. Berarti di dalam hatinya ada apa? Kesombongan. Karena ta'rif dari kiber itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Definisi sombong itu adalah seorang yang menolak kebenaran. Dinasehatin, ditolak sama dia. Wa ghamtun nas, diremehin manusia sama dia. Dia bilang la astati, padahal yastati. Padahal bisa. Makan pakai tangan kanan. Qala, ya, lastata'ta, ya. Mudah-mudahan nggak bisa beneran, ya. Ma mana'ahu illal kibr, ya. Sesungguhnya yang
membuat dia menolak arahan dari aku, yaitu kesombongan. Membuat dia yang sesungguhnya yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan hanyalah kesombongannya. Ya. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, fama rafa'aha ila fihi. Fama rafa'aha ila fihi. Artinya apa? Allah jadikan tangannya lumpuh. Nggak bisa ngangkat ke mulutnya. Nggak bisa ngangkat. Lihat. Disebabkan karena apa? Kesombongan. Lihatlah bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi orang ini. Jangan sampai doa Nabi terkena kita. Ya. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selain ini. Maka jangan sekali-kali ditentang kalau kita tidak ingin binasa. Terkena dengan doanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti pertemuan yang lalu ada seorang yang berjalan dengan menjulurkan pakaiannya, sombong, ya. Bumi Allah jadikan terbuka dan dia masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Seperti itu. Seperti juga dalam kisahnya yang lain ada seorang yang diperintahkan untuk mencuci tangannya terlebih dahulu ketika bangun tidur. Jangan langsung memasukkan ke dalam bejana. Lalu orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Megang apa aja saya tahu. Lihat orang ini bohong. Udah bohong, menentang sunnah Nabi, menentang perintah Nabi. Allah jadikan tangannya masuk ke dalam duburnya. Bayangkan. Betapa ngerinya seorang yang menyelisihi perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu bicara dengan wahyu, bukan dengan hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan? Karena yang pertama mereka adalah musuh yang nyata dan kita disuruh menjadikan mereka sebagai musuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya syaitan itu makan, syaitan itu minum. Syaitan juga buang air. Ya Pak? Karena ada yang dimakan, pasti ada yang dibuang. Ya kan? Syaitan buang air. Ya. Syaitan kencing. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seseorang disebut namanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, "Mazalana iman hatta asbah." Orang tersebut ketiduran sampai pagi hari. Maqama ila shalah. Dia enggak bangun untuk salat. Faqala, maka Nabi katakan tentang orang ini yang tidur sampai pagi enggak salat, balas syaitanu fi udhuni. Syaitan kencing di mana? Di telinganya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syaitan buang air kecil. Ya kan, Pak? Ternyata syaitan juga selain buang air kecil, syaitan juga kentut. Ya kan? Syaitan kentut, ya. Dan alhamdulillah kita enggak dengar, ya kan, Pak?
Enggak mendengar kentutnya setan. Setan buang angin, ya. Disebutkan bahwa tatkala seorang hendak sholat, maka setan akan mengganggunya. Orang mau sholat nih Pak, ganggu nih. Dari di rumah nih udah diganggu, ya. Udah enakan rebahan, ya kan? Diganggu. Bentar udah di masjid, diganggu lagi, ya. Seperti itu. Oleh siapa? Oleh syaitan. Nabi bersabda, "Idza nudiya lis-shalah", tatkala ya dikumandangkan adzan untuk salat, ya, adbaros syaitan walahu durat. Ketika dia mengganggu, lalu adzan, ya, lalu suara adzan datang, terdengar, dia adbar. Lari sejauh-jauhnya. Walahu durat, dan baginya kentut yang besar, ya, sambil terkentut, ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syaitan makan, syaitan minum, syaitan buang air, syaitan juga buang angin, ya. Dan sebagai muslim, ya, tugas kita hanya beriman kepada yang gaib, selesai. Nggak perlu mikir, ya, panjang-panjang, udah nyape-nyapein. Imani apa yang datang dari Nabi SAW tentang perkara gaib, ya. Bahkan Nabi pun berdakwah kepada para jin, ya kan? Itu wajib kita imani. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nabi mendakwahkan para jin, ya, seperti itu. Tugas kita hanya mengimani. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu perintah dari Rasulullah. Kepada siapa? Abdullah bin, ya, Umar bin Abi Salamah. Nabi mengatakan, ya gulam, ya, tong, ya. Kalau orang Jawa bilangnya le, ya Pak. Benar ya Pak? Ndo, ya Pak. Ya gulam. Nabi bilangnya, ya gulam, samillah. Sebutlah nama Allah. Supaya Allah berkahi itu makanan yang kita makan. Kalau ternyata teman kita lupa. Kadang kan orang lagi lapar-lapar, main sikat aja, ya Pak. Gimana nih cara ngingetinnya? Kadang kan kalau diingetin, ya, aduh nggak enak ngingetin di tempat umum. Ngingetinnya gini aja Pak, kita ucapin aja yang keras sedikit, ya. Bismillah. Ntar, oh iya, belum baca bismillah kita ini, ya kan? Baru ingat dia bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Seperti itu. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, ya. Inilah yang menjadi adab, ya, yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari adab-adab syaitan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Hadis yang terakhir, ya, itu hadis yang ke-16, wa an Amr bin Syu'aib, ya. Dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa boros, tanpa berlebihan, dan tanpa bersikap sombong. Khonifiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk makan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita.
Begitu juga minum dari apa yang Allah rizkikan kepada kita. Dari yang mubah, bukan yang haram. Begitu juga berpakaian. Dari apa yang Allah rizkikan sebagai bentuk keindahan. Terutama menuju rumahnya Allah. Pakai pakaian yang terbaik. Jangan pakai kaos bolong kemana? Ke masjid. Pakai pakaian yang baik, peci yang baik, celana yang baik, sarung yang baik. Ya, jangan sayang-sayang kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala pakai serapi-rapinya, pakai sebagus-bagusnya. Ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Karena apa? Li'annallaha abahalana thayyibat wa harrama 'alaina al-khaba'its. Karena sungguhnya Allah telah membolehkan kepada kita perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk dan menjijikan. Ya, tentunya boleh makan, boleh minum, ya, tapi jangan berlebihan. Kalau sampai israf, berlebihan, maka nanti jadi terlarang. Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Ya, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Juga jangan terlalu mahal. Ya, makan doang aja 2 juta buat 2 orang. Waduh, mahalan itu. Itu termasuk israf, ya Pak. Ya. Padahal rasanya sama, ya. Maka ini termasuk israf. Juga jangan menggunakan hartanya untuk perkara yang haram. Walaupun enggak berlebihan, maka ini disebut tabdzir. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Ya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sungguhnya orang-orang yang tabdzir, mengeluarkan hartanya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah temannya syaitan, dan sungguhnya syaitan itu sangat kufur kepada siapa? Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hadis-hadis ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab al-birri wassilah, babul birri wassilah, ya, bab tentang berbuat baik kepada orang tua, ya, kepada kerabat, kepada, ya, sanak family, semuanya, ya. Wasilah, menyambung rahim, yaitu menyambung tali kekerabatan agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki kita dan memanjangkan umur kita. Taib, barakallahu fikum. Sekian dari ana, wallahu taala alam. Ana tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.